Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil karya kami yang berjudul Konflik Kepentingan dalam Kasus Korupsi EKTP, Tinjauan Etika Bisnis dan Etika Profesi PNS. Untuk anggota kelompok 8 ada Alia, ada Nazma, dan saya sendiri Raden Ahmad Hussein. Untuk latar belakang, Dewan Perwakilan Rakyat DPR Republik Indonesia adalah lembaga legislatif yang memiliki suara rakyat dan memiliki fungsi utama sebagai pembentuk undang-undang, pengawasan pemerintah, dan pengelolaan anggaran negara. Sejarah DPR bermula dari masa penjajahan Belanda dengan lembaga Volksraad yang dibentuk pada 1918. Setelah kemerdekaan Indonesia, DPR berkembang dari Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat KNIP yang dibentuk pada 29 Agustus 1945. Tanggal yang kemudian diperingati sebagai hari lahir DPR RI. KNIP menjadi cikal bakal DPR yang berperan dalam proses legislasi dan pengawasan pemerintah sejak masa awal kemerdekaan hingga kini. DPR terus mengalami perkembangan sesuai perubahan konstitusi dan sistem politik Indonesia, namun tetap berfungsi sebagai wakil rakyat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang kronologi kasus korupsi EKTP Setia Novanto. Awal proyek EKTP 2010, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri meluncurkan proyek EKTP dengan tujuan memperbaiki sistem administrasi kependudukan nasional. Proyek ini melibatkan anggaran besar sekitar 5,9 triliun. Yang kedua itu ada proses pengadaan dan penyimpanan. Dalam proses pengadaan terjadi korupsi antara pejabat pemerintah, anggota DPR, dan pihak swasta. Setia Novanto yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI diduga menerima aliran dana dari proyek tersebut. Yang ketiga, terungkapnya kasus pada tahun 2013, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek EKTP. Setelah penyelidikan mendalam, ditemukan kerugian negara sebesar 2,3 triliun akibat penyelewengan dana. Yang keempat itu ada penetapan tersangka dan proses hukum. Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak KPK pada tahun 2017. Proses hukum berlangsung termasuk sidang di Pengadilan Tipikor yang mengungkap peran dan aliran dana kepada berbagai pihak. Yang kelima itu ada vonis dan dampak. Setia Novanto divonis bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara. Kasus ini menimbulkan kerugian besar bagi negara dan penghambat pelayanan administrasi kependudukan masyarakat. Baik, selanjutnya ada respon masyarakat. Masyarakat Indonesia menunjukkan respon yang sangat negatif terhadap kasus korupsi EKTP. Banyak masyarakat merasa kecewa dan marah karena dana yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki sistem data kependudukan serta membangun infrastruktur publik malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Kasus ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pejabat negara dan sistem pemerintahan. Selain itu, masyarakat juga semakin sadar akan pentingnya pengawasan dan partisipasi aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. Banyak pihak mendorong agar pelaku korupsi dihukum seberat-beratnya dan berharap agar kasus tersebut tidak terulang kembali. Selanjutnya ada respon pemerintah. Pemerintah menanggapi kasus ini dengan melakukan berbagai upaya penegakan hukum, seperti penyelidikan, penyidikan, dan pemberian sanksi kepada para pelaku, termasuk Setia Novanto. Selain itu, pemerintah juga telah membuat berbagai peraturan dan undang-undang untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Namun, meskipun sudah ada upaya tersebut, kasus korupsi masih sering terjadi. Pemerintah terus didorong untuk meningkatkan transparansi, pengawasan, serta memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum agar korupsi bisa diminimalisir demi kesejahteraan masyarakat dan negara. Di slide ini saya akan membacakan tentang pelanggaran etika bisnis. Kasus korupsi EKTP melibatkan pelanggaran etika bisnis yang sangat serius. Antara lain, yang pertama itu ada manipulasi proses tender dan pengadaan. Tender proyek EKTP diarahkan untuk memenangkan perusahaan tertentu dengan harga yang digelembungkan sehingga tidak transparan dan tidak adil. Yang kedua, itu ada penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Pejabat pemerintah dan polisi bekerja sama dengan pengusaha untuk mengatur pembagian uang proyek secara ilegal merugikan negara hingga triliunan rupiah.
Yang ketiga itu ada persaingan usaha tidak sehat, terjadi monopoli dan persekongkolan antara panitia tender dan perusahaan pemenang yang melanggar aturan persaingan usaha. Yang keempat ada kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Proses pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek tidak terbuka, memudahkan praktik korupsi dan penyalahgunaan dana publik. Secara etika bisnis, tindakan ini melanggar prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial serta merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan sistem bisnis di Indonesia. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana korupsi dan pelanggaran etika dapat menghancurkan nilai-nilai bisnis dan pemerintahan yang sehat. Dan untuk kesimpulan dari kasus korupsi EKTP adalah bahwa Setia Novanto yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPR diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan menguntungkan diri sendiri serta pihak lain dalam proyek pengadaan KTP elektronik yang merugikan negara sekitar 2,3 triliun. KPK menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka dan mengumpulkan berbagai bukti, termasuk keterangan saksi dan dokumen elektronik yang menunjukkan keterlibatan aktifnya dalam pengaturan proyek tersebut. Meskipun sempat terjadi proses pra-peradilan dan penundaan penahanan, KPK terus melanjutkan penyidikan dan penuntutan kasus ini sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara serta tantangan dalam penegakan hukum terhadap korupsi tingkat tinggi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.